Lagi sakit, apapun sakitnya, ambil air wudhu ya. Lalu sholatlah 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, aku zolim dengan diriku, aku zolim dengan makananku selama ini. Maka beri aku petunjuk ya Rob, apa tumbuhan atau produk yang kau ciptakan di atas tanahmu ini ya Allah, yang bisa mengobati, menyembuhkan penyakitku dengan izinmu dengan sangat mudah. Orang lupa sering doa kayak begitu, betul? Ketika sakit yang dicari siapa? Dokter, rumah sakit, herbalis. Dia lupa ada Tuhan yang menyembuhkannya dia. Pertanyaannya, apakah dengan ketika kita makan sesuatu itu Allah sembuhkan? Allah alam, kita nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Ini akidah kayak begitu. Mau Allah sembuhkan silakan, itu kehendak Allah. Mau Allah belum sembuhkan silakan. Maka kan sabar. Lagi ada penyakit sekian tahun nyampahin badan, sekian tahun makan yang nggak sehat. Tanya dokter, herbal apa yang cepat mengobati penyakit saya? Mana bisa cepat? Badan sudah penuh dengan sampah. Gitu loh. Sabar sedikit. Ya. Istaini bisobri wassalah. Oke? Nabi SAW mencontohkan seperti itu teman sekalian. Nabi ketika beliau ada masalah yang beliau kerjakan pertama kali apa? Beliau berwudu dan sholat 2 rakaat, minta petunjuk sama Allah. Maka saya katakan demi Allah, Allah bisa sembuhkan kita dengan sangat mudah, bahkan dengan air kayak begini. Kalau Allah berkehendak, Allah sembuhkan kita. Ini akidah kayak begitu. Ini yang zaman sekarang orang lupa dengan surat Asy-Syu'ara. Allah bilang apa? Fa iza maritu fa huwa yashfin, kata Allah. Dan kalau engkau sakit, aku yang sembuhkan. Bukan herbalmu, bukan inimu, bukan teorimu. Orang-orang ikhlas meminta kepada Allah, sebagaimana seorang Nabi pernah sakit, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah sembuhkan penyakit, maka Allah wahyukan kepada Nabi tadi, minum tumbuhan ini segala macam, dan dia sembuh dengan izin Allah. Tapi ketika dia sakit lagi, dia lupa doa, sakit yang sama, dia makan obat yang sama, Allah tidak sembuhkan. Itu dahsyatnya doa. Maka jangan, kalau bahasa itu, jangan songong di hadapan Allah. Teorinya kita, kehebatan kita, ilmu kita, kalau Allah belum berkehendak nggak bisa. Yang Allah butuhkan adalah hamba-hambanya yang ikhlas. Ikhlas apa? Fafirru ilallah. Maka orang yang rajin tahajud, rajin sedekah, rajin puasa, rajin sholat duha, dan rajin baca Quran, tidak akan mungkin kena penyakit degeneratif. Nggak mungkin. Kenapa? Semua syariat dalam Islam menyehatkan, tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan dan kewajiban. Kita bicara tentang madu. Sekarang mungkin sains menjelaskan tentang madu yang luar biasa. Tapi Nabi sudah jelaskan 1400 tahun yang lalu. Sekarang kita ada penelitian, baca penelitian tentang dahsyatnya sholat tahajud yang bisa meningkatkan imunitas seseorang. Dan bahkan, kalau boleh saya katakan, kalau Anda mau bebas kanker, jangan pernah lepas tahajud. Wallahi. Kalau mau bebas penyakit-penyakit kardiovaskuler, jangan pernah lepas membaca Al-Quran. Saya kemarin dapatkan sebuah penelitian sederhana dari seorang dokter. Dia beberapa sampelnya dikit Pak Sur. Dia itu penelitiannya tentang orang darah tinggi sama darah rendah. Itu sama beliau disuruh baca Quran dan berzikir. Yang darah rendah kembali normal, yang darah tinggi menjadi normal, coba. Itu dahsyat Al-Quran. Kenapa sekarang orang tidak bergetar hatinya dengan Al-Quran? Wallahualam, kita nggak tahu apa. Tapi mungkin hatinya begitu keras dari makanan tadi, mungkin dari yang tidak halal yang masuk, dari behaviornya, dari adab dia segala macam, sehingga Al-Quran tidak bisa memberikan efek ke badannya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pernah demam suatu hari. Disediakan sebuah riwayat, apa yang dia kerjakan? Dia bacakan Al-Fatihah ke badannya, dia usapkan dengan Al-Fatihah tadi, dan seketika itu demamnya turun. Kenapa kita sekarang nggak bisa? Karena imannya kita banyak terkontaminasi dengan hal yang berhubungan dengan akidah. Maka saya agak heran, ada orang bisa menangis nonton film ini, film itu, bisa menangis mendengarkan musik ini, musik itu, tapi kenapa tidak keluar air matanya ketika Al-Quran dibacakan? Musibah besar. Ketika Al-Quran itu dibacakan, apa yang terjadi? Harusnya kolbunya bergetar. Harusnya dosa tadi yang bahasa saya seperti radikal bebas tadi itu rontok semua. Tapi satu ayat dibaca belum juga dapat efek. 2 ayat, 3 ayat, 1 lembar, dah juga terlalu banyak dosa yang ada pada hatinya, sehingga Al-Quran tidak menjadi asbab kesembuhannya, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa rahmatul lil mu'minin, kata Allah. Kami jadikan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Maka saya katakan Bapak sekalian, kalau Anda punya penyakit apapun, pengobatan yang perlu Anda lakukan pertama kali adalah bacalah Al-Quran. Di situ ada mukjizatnya.
buat diri kita tuh bergetar. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan dalam sebuah riwayat, kalau engkau baca Quran maka menangislah, kata Umar. Kalau kau tak mampu menangis, kata Umar, paksakan dirimu untuk menangis. Umar bilang begitu. Kita begitu gampang melihat sesuatu yang akhirnya mungkin heart touching, heart soothing, mata kita mengalir. Tapi kenapa Al-Quran tidak memberikan efek gitu loh? Ya. Kenapa Al-Quran? Ini saya katakan tadi, mari kita kembalikan kepada tanda kutip softwarenya Allah. Ya. Maka ketika Anda baca Al-Quran, minta sama Allah, ya Allah jadikan Al-Quran yang ku baca ini menjadi wasilah penyembuhan penyakitku. Bisa nggak? Insya Allah, kalau kita yakin pasti bisa. Ya Allah jadikan Al-Quran yang ku baca ini meningkatkan kecerdasan. Seringnya kita punya sesuatu yang besar, tapi kita tidak manfaatkan. Contoh, air Zam-Zam. Anda tahu Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i ketika minum air Zam-Zam, apa yang dia baca atau dia niatkan? Kita selama ini ketika minum air Zam-Zam mintanya apa? Rezeki, jodoh, kesehatan. Imam Syafi'i ketika meminum air Zam-Zam, dia minta apa? 3 hal yang beliau minta. Ya Allah jadikan aku ulamanya umat ini. Minum air Zam-Zam. Ya Allah jadikan, mudahkan aku dalam menghafal Al-Quran. Yang kedua, ya Allah dengan wasilah air Zam-Zam ini matikan aku dalam husnul khotimah. Itu lama. Kita mengerdirkan sesuatu. Kita menyempitkan sesuatu yang jelas besar kebaikan di situ. Imam Abu Hanifah, apa yang beliau kerjakan ketika minum air Zam-Zam? Dia bilang, ya Allah dengan keberkahan air Zam-Zam ini, bukan air Zam-Zam nih, contoh aja. Dia katakan apa? Ya Allah hilangkan dahagaku di padang mahsyar nanti. Pikir tuh jauh banget dari depan sana. Maka ada pernah satu kisah, saya pernah baca kisah ini, seorang wanita muslim di Jerman. Dia divonis sama dokter kena kanker. Kanker ini sudah stadium lanjut, kisah nyata, saya baca itu, dan subhanallah, akhirnya dia karena dia muslim, apa yang dia kerjakan? Akhirnya dia, dokter bilang ini nggak lama hidupnya lah gitu loh. Bahasa teorinya begitu. Apa yang dia kerjakan? Dia pergi umroh. Nangis di hadapan Allah, minta semuanya. Tiba-tiba waktu dia nangis itu, ada seorang askar wanita menghampiri dia. Ibu, kenapa menangis? Dia bilang. Saya sakit kanker gini, dia bilang. Kenapa Anda tidak manfaatkan? Di sini ada suatu hal yang luar biasa, kata tentara tadi. Apa itu? Zam-Zam. Mintalah sama Allah dengan Zam-Zam tadi. Dia minum Zam-Zam tadi dengan keyakinan yang luar biasa. Pulang dia ke Jerman, dicek lagi, hilang semua kankernya. Makanya saya katakan, kita nih untuk beribadah tadi, untuk jadi upload tadi, toolsnya sudah Allah siapkan, teman sekalian. Udah Allah siapkan. Kalau Anda tahu, mungkin belum tahu ya, kalau saya sakit atau keluarga sakit, anak sakit, yang saya kerjakan pertama kali apa? Saya akan ambil handphone. Ngapain? Saya akan m-banking, saya akan bersedekah, minta sama Allah dengan keberkahan sedekah tadi, ya Allah sembuhkan penyakit ini gitu. Itu software yang ketiga. Tadi kan sholat, puasa, sedekah. Maka kalau gini, ada satu yang Bapak Ibu pahami. Kalau urusannya sama Allah, maka jangan tanggung-tanggung. Contoh gini, di dompet Anda, misalkan ada uang, sebelum jatuh dompet deh. Kalau saya tidak akan mau sholat pakai kaos oblong, nggak mau saya. Kurang ajar kalau saya bilang dalam saya kurang ajar sama Allah. Anda diundang gubernur ya atau presiden, nggak mungkin pakai kaos oblong. Sekarang sholat pakai kaos oblong. Kalau bahasa saya, maaf, yang pakai kaos oblong ya sudah mau diapain? Kurang beradab, gitu loh. Kalau Anda bisa pakai sejadah yang bagus ketika mau sholat, pakai sejadah yang bagus. Itu adab kita sama Allah. Gimana Allah mau kasih rezeki? Gimana Allah mau kasih sehat? Kita dengan Allah aja nggak beradab. Imam Ahmad setiap malam ketika beliau mau sholat malam, ganti baju. Setiap malam. Pakai wangi-wangian. Ada adabnya.